Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Wear that thing, bitches on my line, and you know they got strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa, I ain't fucking with these hoes. I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he knows how it go. Got me all in the playlist because she fuck with me the most. Like that, break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Wear that thing, bitches on my line, and you know they got strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa. Kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pasar oligopoli. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Pengertian pasar oligopoli dilihat dari segi bahasa. Oligopoli berasal dari 2 kata, yaitu oligos yang berarti banyak dan polein yang berarti menjual. Jadi secara bahasa, oligopoli berarti menjual dalam jumlah banyak. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen dan sulit dibedakan. Oleh karenanya, pasar oligopoli tergolong sebagai salah satu jenis pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Dalam pasar oligopoli, tiap perusahaan akan mempromosikan diri sebagai bagian dari permainan pasar. Hal tersebut tentu perlu dilakukan karena keuntungan yang mereka dapat sangat tergantung pada perusahaan atau pesaingnya. Setiap kebijakan yang diambil satu perusahaan akan sangat mempengaruhi perusahaan lain, sehingga persaingan akan semakin ketat dan membuat harga dan kualitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor terbentuknya pasar oligopoli. Yang ke-1, adanya efisien skala besar. Maksud dari efisien ini adalah adanya penghematan teknologi dan biaya produksi. Hal ini menjadikan pelaku usaha lebih selektif untuk turut serta dalam pasar. Efeknya hanya segelintir perusahaan saja yang berani mengambil peran di dalamnya. Yang kedua, adanya kompetensi. Manajemen yang kompleks. Maksud dari kompetensi manajemen yang kompleks adalah bahwa dalam kegiatan pasar terdapat persaingan bebas yang menuntut perusahaan untuk mengambil peran dan langkah. Hal ini dibutuhkan untuk menentukan kebijakan dan arah manajemen, termasuk menemukan inovasi baru, sehingga produksi barang tetap berkembang dan diminati pasar. Melalui kompetensi manajemen yang kompleks, inilah yang menjadikan terdorongnya pembentukan pasar oligopoli. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, yaitu hanya terdapat beberapa produsen yang mempengaruhi konsumen di pasaran. Jumlah produsen terbatas di dalam pasar oligopoli, biasanya kurang dari 10. Oleh sebab itu, maka pasar oligopoli adalah termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya produsen hanya memperjualbelikan atau memproduksi satu jenis barang saja. Ketiga, harga antar produk hampir sama. Barang atau jasa yang ada di pasar oligopoli ini hampir harganya tidak berbeda jauh. Hal ini disebabkan karena produsen yang jumlahnya tidak banyak. Ciri yang keempat yaitu membutuhkan strategi pemasaran yang matang, karena di dalam pasar oligopoli hanya terdapat beberapa produsen, sehingga barang yang dihasilkan pun berjumlah sedikit. Oleh karena itu harus membutuhkan strategi pemasaran yang matang karena agar dapat mampu bersaing dengan pasar oligopoli produsen yang lain. Yang kelima, ada produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar oligopoli, sehingga tak sedikit produsen baru mempersempit pasar ataupun mengalami kebangkrutan karena produk yang dijual tidak dapat mampu bersaing dengan produk lama atau produk yang telah dikenal. Yang keenam, suatu aturan dari sebuah produsen akan mempengaruhi produsen lainnya. Suatu kebijakan dari suatu produsen utama dapat mempengaruhi produsen lainnya. Contohnya, jika produsen utama menentukan harga suatu produk,
maka produsen lainnya pun akan mengikuti harga yang sudah dibuat oleh produsen utama. Selanjutnya ada kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama, persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Yang kedua, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mematok harga terlalu tinggi. Yang ketiga, meskipun tidak banyak, tapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, yang terakhir, kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, persaingan yang ketat antara produsen membuat produsen atau pemain baru sulit untuk memasuki pasar. Yang kedua, sering terjadi perang harga antara produsen untuk menarik lebih banyak konsumen yang membeli produknya. Yang ketiga, membutuhkan biaya produksi yang besar supaya produknya lebih mudah dikenali oleh konsumen. Yang keempat, produsen bermodal kecil sulit bertahan lama. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja. Meskipun hanya satu barang, tetapi varian barangnya cukup banyak. Sementara itu, harga barang satu dengan barang yang lainnya hampir sama, tidak jauh berbeda. Pada jenis pasar oligopoli ini, hampir setiap kebijakannya dipengaruhi oleh produsen utama. Itulah mengapa pasar oligopoli jenis ini dinamakan pasar oligopoli murni. Yang kedua, ada pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis saja, namun harga pada satu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Sederhananya, harga dari satu produsen dengan produsen lainnya akan mengalami diferensiasi. Apabila hal ini terjadi, maka pasar oligopoli semakin menjadi tidak sehat karena konsumen lebih menyukai barang yang harganya relatif lebih murah tetapi mempunyai kualitas yang cukup baik. Yang ketiga ada pasar oligopoli non-kolusi. Pasar oligopoli non-kolusi ini adalah pasar yang dimana jika ada perusahaan yang ingin memainkan harga suatu barang atau jasa, perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain atau kompetitor. Di dalam pasar oligopoli ini, hal ini memang diperlukan oleh suatu perusahaan karena tujuannya agar usaha yang dijalani mengalami perkembangan serta perusahaan lainnya tidak bisa mengikuti persaingan harga tersebut yang telah ditentukan. Yang keempat, terakhir, ada pasar oligopoli kolusi. Artinya pasar yang dimana hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Biasanya kerjasama ini dilakukan pada saat ingin menaikkan harga dari satu produk atau jasa. Hal seperti ini akan terlihat bahwa persaingan dari produsen satu dengan produsen yang lainnya tidak begitu jauh. Berikut merupakan kurva permintaan pada pasar oligopoli tanpa kolusi. Dalam gambar tersebut ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu efek penurunan harga dan efek kenaikan harga. Yang pertama ada efek penurunan harga. Misalkan harga yang berlaku di pasar mula-mula adalah P0 dan jumlah permintaan yang dihadapinya adalah sebanyak Q0. Jika perusahaan tersebut menurunkan harga produknya, maka jumlah permintaan terhadap produk akan bertambah. Seandainya penurunan harga tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain, maka penurunan harga dari P0 ke P1 akan mengakibatkan permintaan yang dihadapi menjadi sebanyak QA. Pertambahan permintaan yang banyak tersebut diakibatkan karena para pelanggan lain yang tidak ikut menurunkan harga beralih membeli produk dari perusahaan yang menurunkan harga serta adanya efek penggantian atau substitution effect dan efek pendapatan atau income effect dari pelanggannya sendiri. Namun, apabila perusahaan-perusahaan lain dalam pasar oligopoli ikut menurunkan harga, maka kenaikan permintaan pada perusahaan yang pertama kali menurunkan harga produknya hanya sebesar QB. Kenaikan ini disebabkan oleh substitution effect dan income effect dari pelanggannya. Selanjutnya, ada efek peningkatan harga. Jika perusahaan oligopoli menaikkan harga produknya dari P0 menjadi P2, sedangkan perusahaan lain masih menjual produknya dengan harga P0, maka perusahaan yang menaikkan harga tersebut akan kehilangan banyak pelanggan.
dan jumlah barang yang dapat dijual hanya sebesar gede. Tetapi, jika perusahaan lain yang ada di pasar juga ikut menaikkan harga, maka perusahaan pertama tersebut tidak akan kehilangan pelanggannya. Oleh karena itu, perusahaan pertama tersebut akan dapat menjual produknya sebanyak kicek. Jadi, untuk melihat atau menggambarkan kurva permintaan oligopoli yang tidak melakukan kolusi dengan perusahaan lain, bisa dilihat dari reaksi perusahaan lain apabila terjadi perubahan harga pada produk, baik itu kenaikan ataupun penurunan harga. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh pasar oligopoli. 1. Rokok. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia di industri rokok hampir tidak ada matinya, atau bisa dibilang akan selalu banyak konsumennya. Banyaknya konsumen yang merokok, maka membuat para produsen tersebut membuat perusahaan rokok berlomba untuk menjual produk tersebut. Dalam satu merek yang sama, terdapat beberapa jenis varian. Meskipun hanya rokok saja yang dijual, tetapi produsen rokok saling bersaing baik dari harga, kualitas rokoknya, ataupun dari kualitas rokoknya sendiri. Yang kedua adalah jasa penerbangan. Bagi kamu yang sering pergi, banyak nama-nama pesawat. Setiap nama pesawat itu mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing, sehingga bisa dikatakan bahwa sudah ada pangsa pasarnya masing-masing. Akan tetapi, jika pangsa itu tidak dijaga dengan baik, maka maskapai penerbangan itu mengalami kerugian. Ketiga, jual beli motor. Zaman yang semakin modern dan semakin cepat ini, penggunaan motor sudah cukup banyak, sehingga menjadi target pasar bagi para produsen motor. Jual beli motor termasuk ke dalam contoh pasar dari oligopoli. Karena sudah ada berbagai macam perusahaan motor menjual produk yang sama seperti motor tersebut, tapi dengan merek yang berbeda. Yang keempat adalah semen. Ketika membangun rumah, biasanya kita akan membutuhkan bahan bangunan, yaitu semen. Semen tersendiri itu digunakan untuk menyatukan bahan bangunan seperti batako, hebel, bata merah, dan lain-lain. Semakin banyaknya rumah yang akan dibangun, para produsen sudah siap bersaing untuk menghasilkan produk semen yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kelima adalah handphone. Penggunaan handphone di zaman modern ini sudah sering digunakan, bahkan hampir setiap orang memiliki handphone. Hal ini dikarenakan handphone bisa dibilang sebagai salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Karena perangkat ini juga kita akan bisa menjalin komunikasi dengan orang yang berada di kejauhan. Produk handphone sudah banyak dijual pasaran dengan harga yang bervariasi. Kamu tolong untuk lebih jelasnya, teman-teman kita, persaingan yang ketat menjadi Mbak, kayak gitu lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.